Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Rabbi, badatu bi kulli marhubi, ilahi anta maqsudi, ridwan wali matlubi, ilahi anta maqsudi, ridwan wali matlubi. نويت تعالم العلم لدفع الجهل عن نفسي، نويت تعالم العلم لدفع الجهل عن نفسي وعن غيري وللإحياء ملة خالق الناس، وممتثلا أوامرك ومجتنبا نواهيك، وعقل صحة منك على الإنعام أشكرك، وعقل صحة منك على الإنعام أشكرك. إلهي ناور قلبي بنور هداك يا ربي، إلهي ناور قلبي بنور هداك يا ربي، وعلمني وفاعدني وباعدني من الخيب. صلاة الله مولانا على طه معلمنا، بها الرحمن يرفعنا ويعلي رتبة منا، بها الرحمن يرفعنا ويعلي رتبة منا. علما نافعا وارزقني فهما واسعا، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا فتوح العالمين، وافتح علينا فتوح العاملين، وافتح علينا فتوح المحسنين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alana ajma'in, amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu ulumahu wa asrarahu wa karamatihi ilayna, wa zadanallahu bi biharil ulumin nafiyah, bi biharil ulumin nafiyah, bi biharil ulumin nafiyah, wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya al akhirah. Qala rahimahullah, wa khaliqul asya'i la awwalalah, la mutahayyizan wa la akhiralah. Wa khaliqul asya'i Allahu, tiga kotak. Wa khaliqul asya'i Allahu ismuhu, Allahi hamzah Allah digawe kotak, ismuhu hamzah kang digawe wasol. Wa khaliqul asya'i Allahu ismuhu, lamun digawe wa khaliqul asya'i Allahu ismuhu, kuwi angel ketemu tak teke. Wa tilkal asya, wa tilkalas, wa tilkalas diwaca ikhtilas. Asale wa tilkal asya karena tak tek bahar dan dia ganti harokat hamzah dipindah ning lam. Wa tilkalas maca ya, paham le? Karena faktor bahar kini untuk takte bahar untuk menyesuaikan nadhom. Watil kalas ya alamun makhlukuhu, hamzah asya'i dibuang. Qala rahimahullah, es bakal kalam nadhom aja kaget kudu ngerti alasane be. Wa khaliqul asya'i lan utawi zat kang nyiptaaken pira-pira suwiji-wiji, zat yang menciptakan segala sesuatu, ikulah awala ora anak kawitan iku maujud, lahu tetap kadue khalik, tidak ada permulaan dari maha qadim maha kidam.
La mutahayyizan ora ana iku zat kang butuh panggonan. La yakunu mutahayyizan, tidak butuh tempat sebab qiyam binafsi. Wala akhiru lan ora ana akhire iku maujud, tidak ada berakhir sebab Allah maha baqa, maha kekal. Lahu tetap kadue khalik. Wa khaliqul asya'i lan tawi zat kang nyiptakaken pira-pira suwiji-wiji iku Allahu utawi Gusti Allah, iku ismuhu asmane khaliq, namanya Allah. Watil kal asya'u lan utawi mengkonon pira-pira suwiji-wiji iku alamun arane alam. Makhluquhu tegese makhluke Allah. Titik. Keterangan. Wa khaliqul asya ila awwalalah la mutahayyizan wala akhiralah. Satu kaidah. Artinya sang maha pencipta segala sesuatu, yaitu Allah, tidak memiliki permulaan ataupun akhiran. Tidak memiliki permulaan atau akhiran. Jadi aja sok duwe pikiran Gusti Allah ku asale sing apa? Gusti Allah kapan lahire? Gusti Allah ada tahun berapa? Jangan pernah berpikiran seperti itu sebab Allah itu Maha Qadim, artinya tidak ada permulaan. Maka ada permulaan berarti Gusti Allah ku baru, asalnya tidak ada kemudian ada. Pembahasannya kayak wingi hadis. Jadi Allah tidak ada permulaannya, tidak memiliki permulaan. Jangan pernah mencari Allah itu kapan, dari mana. Bisa dipaham? Asalnya apa? Allah maha dahulu, artinya la awwalalah, Allah tidak memiliki permulaan. Ataupun akhiran, tidak akan akhirnya. Allah itu tidak ada berakhir, tidak akan pernah berakhir. Sebab Allah maha qadim, qidam, Allah maha baqo, kekal. Artinya baqo kekal di sini, baqo sing hakiki, tidak akan pernah berakhir. Kekekalan kita itu masih nisbi. Hidup kekal, sekian ratus tahun mati, dan seterusnya. Dan tidak bertempat. Allah tidak bertempat sebab Allah qiyamuhu binafsi. Artinya keberadaannya tidak diawali dengan ketiadaan. Mau langkat oleh ana, paham le? Tidak diawali dengan ketiadaan keberadaan Allah itu, dan tidak pula diakhiri dengan kebinasaan. Bakal Gusti Allah tahun semene langka nggak ada. Jadi tidak diawali dengan ketidakadaan. Jadi mau sapa-sapa Allah maha pertama, maha awal, artinya tidak pernah didahului oleh tidak ada. Seperti kita asalnya tidak ada, seluruh makhluk itu asalnya tidak ada kemudian ada. Kalau Allah ada, sejak kapan? Tidak ada kata sejak sebab Allah tidak butuh waktu. Sebab Allah lah yang menciptakan waktu. Allah itu tidak dibatasi oleh waktu. Makanya jangan pernah bertanya sejak kapan. Paham le? Jadi dikatakan Al-Qadim, sifat qidam Allah itu Allah tanpa permulaan. Allah maha dahulu. Artinya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Bang ini lu langkat oleh anda, tidak, seperti itu salah. Sebab pembahasannya seperti kemarin, kalau Allah asalnya tidak ada kemudian ada, maka berarti Allah hadis. Kalau Allah hadis, maka akan ada muhdits, akan ada yang membuat Allah ada tersebut, ada yang menciptakan. Dan kau akan timbul dua hal yang tidak masuk akal antara daur dan tasalsul pembahasannya. Jadi bertentangan. Belane Allah maha dahulu, Allah la awwalalah wa khaliqul asya'i la awwalalah. Dan tidak ada akhirnya. Tidak diakhiri dengan kebinasaan. Gusti Allah mati juga tahun sekian. Waduh ya kok Gusti Allah kecot dingin. Wah. Jadi tidak diakhiri dengan kebinasaan. Allah itu maha abadi, Allah maha kekal yang disebut baqa. La awwalalah itu berarti Allah qidam. La akhiralah berarti Allah itu baqa. La mutahayyizan juga tidak membutuhkan tempat. Allah tidak butuh tempat. Ini yang disebut qiyamuhu binafsi. Lane aja sok mikiri Gusti Allah nang ngarep, ana ning mburi, ana ning kiwen tengen, berarti Gusti Allah tempat. Allah itu ada. Di mana? Allah enggak butuh tempat. Allah tidak dibatasi oleh tempat.
Allah itu ada kapan? Allah tidak butuh waktu. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Allah maha dahulu, Allah maha akhir. Artinya Allah maha kekal. Jadi Allah tidak dibatasi oleh waktu. Jangan pernah bertanya kapan sampai kapan, jangan. Jelas le. Allah ada di mana? Jangan pernah bertanya di mana, sebab Allah nggak butuh waktu, nggak butuh tempat. Allah itu qiyamuhu binafsi. Jadi jangan bertanya Allah ada di langit, Allah ada di langit 7, ada di arsy. Jangan. Sebab Allah tidak butuh tempat. Intinya Allah itu ada, titik. Allah itu ada. Lah jangan ngomong kalau Allah ada di mana-mana, bak Allah di mana-mana berarti Allah pating telek-tek pirang-pirang. Ya kalau ketika terjadi ada kata Allah ada di mana-mana, khawatir timbul tali asumsi pemahaman berarti Allah ada di mana-mana, Allah pating telek-tek pirang-pirang. Dengan dibayana sih. Intinya apa? Allah itu ada, kalau ditanya ada di mana, Allah tidak membutuhkan di mana, karena di mana itu tempat. Allah tidak butuh tempat. Qiyamuhu binafsi. Bisa dipaham? Jadi kalau ada pertanyaan Allah ada di mana, nggak usah dijawab. Allah nggak butuh pertanyaan di mana. Sebab di mana itu pertanyaan tempat. Allah apa mereka qiyam binafsi, tidak membutuhkan tempat. Jadi nggak usah bertanya Allah ada di mana. Jelas leh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kisah-kisah pertemuan Nabi Musa saat mendengar kalam Allah di Bukit Tur Sina. Baginda Rasul ketika bisa melihat Allah dalam riwayat yang masyhur dengan mata zahirnya adanya di Mustawa. Itu hanya tempat untuk baginda Rasulnya berjumpa dengan Allah. Paham nggak? Tapi bukan tempatnya Allah. Kalau Allah nggak butuh tempat, dari plan aja sok takon Allah ada di mana. Jadi Allah itu ada nggak? Ada. Di mana? Allah nggak butuh kata di mana. Sebab di mana itu tempat. Allah tidak butuh tempat. Paham nggak? Jadi seperti halnya kapan, sejak kapan, sampai kapan, itu waktu. Allah nggak butuh waktu. Allah tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Allah maha dahulu, la awwalalah. Allah maha akhir, la akhiralah, maha baqa. Jelas le. Terus, wa khaliqul asya'i Allahu ismuhu watil kalash ya alamun makhluku. Lamun kang blingetin nazoman arut blingetin ilmu arut sih watil kal asya alamun makhluku sah-sah we watil kal. Lamun watil kal kame makafe mati ning lam iku tidak akan pas dengan tak-tak bahar. Sebabnya watil kalas iku berakhir dengan mustaf'ilun. Ilun iku harokat tanpa mati dengan apa-apa, tolilun harokat mati dengan an. Jadi kalas ka pada karoin harokat tanpa berhenti di mati, lase pada karolun. Oh, saya puyeng boleh. Kang beringet ilmu arut si watil kal asya. Watil kal asya nanti tidak pas takte bahar rojasnya. Artinya Sang Maha Pencipta segala sesuatu tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sih pada kenal. Cuma hasil perjalanan spiritual semua menelusuri dengan hatinya pasti ada yang maha ini ada. Paham le? Ada yang maha itu ada. Yang maha hebat, maha kuasa Tuhan itu ada. Cuma Tuhannya siapa nggak bisa diketahui. Mulanya perjalanan orang-orang terdahulu yang ketika belum dimasuki Islam, karena hasil olah pikiran akalnya jalan, pasti dunia ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Cuman siapa namanya? Oli-oli mikir-mikir dek, nebak-nebak keluarlah Sang Hyang. Sang Hyang. Ada yang Sang Hyang Maha Tunggal kayak Sang Hyang Maha Wenang kayak dan lain sebagainya. Maka Allah mengutus para nabi, para rasul untuk mengenalkan bahwa apa-apa yang kamu temukan dari perjalanan hatimu, keyakinanmu bahwa ada yang maha menciptakan, itu namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Jadi perwaran Allah itu sing para nabi. Sebenarnya lah wong kang olah hati bener, pikirannya bersih-bersih kabeh wong bengen-bengen akeh sing pada menemukan bahwa keyakinan ada Tuhan. Paham enggak? Cuma dia tidak tahu Tuhannya itu siapa. Yakin ada yang maha kuasa tapi tidak tahu siapa itu Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu tersebut adalah makhluknya
dan disebut juga dengan alam. Yang menciptakan segala sesuatu itu namanya Allah, dan yang diciptakan adalah makhluk. Makhluk boleh juga disebut alam. Paham nggak? Alam itu apapun yang selain Allah itu alam. Jelas nggak? Atau kalau lebih spesifiknya, alam itu pengelompokan dari makhluk Allah itu alam. Pengelompokan dari makhluk Allah. Karena ada alam dunia, alam akhirat, alam rahim, dan lain sebagainya. Bisa dipaham nggak? Jadi intinya yang selain Allah itu namanya alam. Makhluk ya alam. Terus, alam adalah segala yang wujud selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahab bin Munabbih berkata, alam itu ada 18.000. Awas. Jadi kelompok alam spesies, gampangnya ya, spesies makhluk Gusti Allah ana 18.000. Dan alam dunia adalah salah satunya. Jadi alam dunia itu baru salah satu dari 18.000 alam yang dimiliki oleh Allah. Yang ada galaksi, ada segala macam. Jadi alam dunia baru salah satu dari 18.000 alam yang dimiliki oleh Allah. Jadi Wahab bin Munabbih. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, alam itu ada 40.000. Bakal jera Abu Sa'id Al-Khudri 40.000 alam itu. Dan alam dunia adalah salah satunya. Jadi alam dunia semuanya gede baru satu dari 40.000 alamnya Gusti Allah. Dari kekayaan Gusti Allah luar biasa. Belanda manusia aja sepeda dipai direjeki kabeh kan laka papai cemen dari Gusti Allah. Sebab alam dunia baru salah satu dari 40.000 alamnya Gusti Allah. Bakal jare Wahab bin Munabbih dari 18.000 alamnya Gusti Allah. Bisa dipaham le? Jare Muqatil bin Sulaiman berkata alam ada 80.000. Jare bakal Muqatil bin Sulaiman berkata alam ada 80.000. 40.000 berupa daratan dan 40.000 berupa lautan. Maka dari Imam Muqatil bin Sulaiman, alam itu 80.000 dibagi dua. Berarti yang 40.000 itu isinya adalah daratan, 40.000 isinya lautan. Lah daratan dan lautan yang kita lihat ini hanya baru salah satunya. Salah satu dari 80.000 alamnya Gusti Allah. Dari kekayaan Gusti Allah keluar biasa. Planet-planet tata surya ning galaksi pirang-pirang dhuwure. Terus, ada yang berpendapat alam adalah sekelompok jenis makhluk seperti alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam setan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dari sekelompok. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna Wish.